Assalamualaikum, hai semua. Kali ini aku ingin membagikan ke kalian pemahaman mengenai hubungan eksternal public relation. Oke, pertama kita masuk ke public relation. Pengertiannya itu public relation atau kadang disebut dengan istilah hubungan masyarakat atau humas memiliki posisi yang sangat penting di dalam sebuah organisasi, terutama bila organisasi tersebut sering berinteraksi dengan masyarakat luas. Public relation juga bertanggung jawab untuk membentuk citra perusahaan di mata publik. Semakin besar dan berkembangnya perusahaan tersebut, maka persaingan perusahaan juga semakin ketat. Selanjutnya kita akan membahas tipe-tipe dari public relation. Itu ada internal, ada eksternal. Yang internal itu memiliki arti kegiatan yang ditunjukkan untuk internal publik organisasi atau perusahaan. Publik internal adalah semua elemen yang mempengaruhi secara langsung dalam keberhasilan perusahaan, seperti karyawan, manajer, supervisor, pemegang saham, dewan direksi perusahaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas external public relation. Selanjutnya kita akan masuk ke pengertian dari external public relation. Apa sih external PR? External PR itu merupakan salah satu kegiatan PR dalam meningkatkan citra perusahaan yang ditujukan kepada publik yang ada di luar organisasi atau perusahaan, seperti masyarakat, agen, konsumen atau pelanggan, serta pemerintah. Kegiatan eksternal PR ini adalah mengadakan komunikasi yang efektif baik bersifat persuasif maupun informatif yang ditunjukkan kepada publik di luar organisasi, yang bersifat timbal balik dan harus diberikan dengan jujur, terbuka, dan berdasarkan fakta. Tugas dari eksternal PR adalah menyelenggarakan atau mengadakan komunikasi dua arah yang bersifat informatif, edukatif, serta persuasif. Selanjutnya kita akan membahas prinsip-prinsip dari membina hubungan baik. Adapun prinsip-prinsip itu seperti komunikasi yang jujur untuk memperoleh kepercayaan, keterbukaan dan konsistensi terhadap langkah-langkah yang diambil untuk meyakinkan orang lain. Yang ketiga, langkah-langkah yang fair untuk mendapatkan hubungan timbal balik. Yang keempat, ada komunikasi dua arah yang terus-menerus untuk mencegah keterasingan dan untuk membangunkan hubungan. Yang kelima, ada evaluasi dan riset terhadap lingkungan untuk menentukan langkah atau penyesuaian yang dibutuhkan bagi sosial harmoni. Selanjutnya itu ada kegiatan hubungan eksternal yang dilakukan oleh seorang public relation officer. Yang pertama itu kita akan membahas hubungan dengan komunitas. Hubungan dengan masyarakat merupakan wujud kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitar perusahaan. Ini juga dapat diartikan sebagai tanda terima kasih perusahaan kepada perusahaan masyarakat. Selanjutnya ada hubungan dengan pelanggan. Menurut Seitel tahun 2001, tujuan hubungan ini antara lain ada mempertahankan pelanggan yang sudah ada, menarik pelanggan baru, pemasaran atau pengenalan produk atau jasa baru, memfasilitasi penanganan pelanggan keluhan. Selanjutnya itu ada hubungan dengan media dan pers. Hubungan dengan media dan pers adalah sebagai alat pendukung atau media kerja sama untuk kepentingan proses publikasi dan publisitas kegiatan untuk program kerja halus atau aktivitas public relation, komunikasi dengan masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hubungan dengan pemerintah. Sebuah hubungan yang baik dengan pemerintah untuk memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan kebijakan yang akan diambil oleh kebijakan pemerintah, sehingga kebijakan tersebut direalisasikan sesuai dengan aturan pemerintah dan tidak melanggar hukum. Apa saja sih fungsi dari eksternal PR? Yang pertama itu ada mensosialisasikan kebijakan perusahaan kepada publik. Yang kedua ada menjelaskan hasil rapat umum pemegang saham. Yang ketiga ada menjelaskan hasil dari dasar diadakannya rapat. Yang keempat ada membantu pemasaran untuk menciptakan produk. Yang kelima ada mensosialisasikan prestasi yang dicapai oleh perusahaan. Yang keenam itu ada mengembangkan program-program pengembangan masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan kepada publik. Selanjutnya kita akan membahas tugas-tugas yang harus dilaksanakan dalam hubungan eksternal PR. Yang pertama itu ada menilai sikap dan opini publik terhadap kepemimpinan. Yang kedua ada memberi nasihat
dan arahan pada pemimpin tentang segala sesuatu yang ada hubungannya dengan hubungan masyarakat. Yang ketiga, ada memberikan penerangan-penerangan yang objektif agar publik tetap terinformasi tentang segala aktivitas dan perkembangan organisasi itu. Oke, kita masuk ke problem. Masalah yang perlu dipecahkan dalam kegiatan hubungan masyarakat eksternal ini mencakup bagaimana untuk yang pertama, memperluas pasar untuk produksi, memperkenalkan produk kepada masyarakat, penghargaan dan penerimaan publik dan masyarakat, menjaga hubungan baik dengan pemerintah, mengetahui sikap dan publik opini terhadap perusahaan, menjaga hubungan baik dengan pers dan pemimpin opini. Nah, di sini kita akan membahas contoh dari public external PR di dalam suatu perusahaan. Pertama itu ada masyarakat. Masyarakat ini nantinya akan membantu kelancaran proses distribusi, bahkan bisa saja sekaligus menjadi konsumennya. Yang kedua ada konsumen, memakai produk dari suatu perusahaan. Yang ketiga ada internet, bisa menaikkan jumlah pembelian produk dengan cara melakukan penjualan online. Yang keempat ada media, yang bisa menaikkan penjualan dengan pemasangan iklan yang menarik di media massa. Yang kelima ada pasar, yang pasar yang strategis dan kondusif akan memudahkan pendistribusian produk. Yang keenam ada bank, tempat penyimpanan agar dana perusahaan tetap berputar. Yang ketujuh ada transportasi, ini biasanya untuk melancarkan proses distribusi produk. Yang ke-8 ada cuaca juga mempengaruhi pendistribusian produk. Oke, selanjutnya kita akan membahas dari tindakan-tindakan yang harus dilakukan external public relation, seperti menganalisa dan menilai sikap dan opini publik. Yang kedua, mengadakan koreksi dan saran kepada pimpinan perusahaan. Yang ketiga, ada mempersiapkan bahan-bahan penerangan dan penjelasan yang jujur dan objektif agar publik tetap memperoleh kejelasan tentang segala aktivitas dan perkembangan perusahaan. Yang keempat ada ikut serta membantu pimpinan dalam hal menyusun atau memperbaiki formasi staf ke arah yang efektif. Yang kelima ada mengadakan penyelidikan atau penelitian tentang kebutuhan, kepentingan, dan selera publik akan barang-barang yang dihasilkan perusahaan. Baiklah, inilah hasil dari penjelasan saya mengenai hubungan eksternal public relation. Bila ada kekurangan, maaf banget. Maaf.